Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar sepertinya semakin panik kelihatannya. Ya, dia panik dan melakukan apapun untuk menyerang Pak Jokowi. Mengetahui nasib tuduhan ijazah palsunya kepada Pak Jokowi, tidak punya masa depan karena sudah di stop dan dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri. Rismon Sianipar mencoba mencari jalan lain, mencoba untuk menyerang Pak Jokowi dari sisi lain. Yakni hari ini dia ngulik-ngulik, mengungkit-ungkit skripsinya Pak Jokowi. Ini pertanda bahwa dia memang tidak punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas terkait dengan ijazah. Yakni dia menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Setelah ketahuan asli, dia masih berkelit. Artinya bahwa dia sebenarnya sedang memiliki agenda khusus, agenda untuk menghancurkan nama baik mantan Presiden Jokowi. Terbaru saya membaca berita bahwa Rismon Sianipar ingin mempersoalkan skripsinya Pak Jokowi. Dan bagaimanakah komentar Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah menanggapinya, dia akan meladeninya. Silakan menurut Pak Jokowi. Mau skripsi, mau KTP, mau kartu keluarga, mau diungkit-ungkit oleh gerombolan ini, Pak Jokowi mengatakan siap untuk meladeninya. Mantan Presiden Jokowi mempersilahkan ahli digital forensik Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di UGM. Dia mengatakan siap melayaninya dengan baik. Ya, silakan dilaporkan saja, kata Pak Jokowi saat ditemui di Solo kepada wartawannya kemarin hari Jumat. Dikatakan oleh Pak Jokowi setelah ijazah dan skripsi, Jokowi menilai hal-hal lainnya juga akan dilaporkan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, SIM, dan bahkan mungkin sertifikat tanah. KK-nya dilaporkan, KTP dilaporkan, SIM dilaporkan, sertifikat tanah rumah dilaporkan, katanya. Ia mengatakan bahwa siap melayani dengan baik pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazahnya. Sebelumnya, Rismon Sianipar diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo yang mengaku diajukan sebanyak 97 pertanyaan. Oke, ya, kita tinggal menunggu waktu saja. Sebentar lagi mereka akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Pasca 2 pekan yang lalu sudah dipanggil, tapi masih dalam kapasitas sebagai saksi untuk dimintai klarifikasi. Yaitu tahap pertama. Tahap pertama, ketika ada orang melaporkan, maka polisi akan melakukan pemanggilan dengan judul atau levelnya masih klarifikasi untuk di cross check antara pelapor dan terlapor untuk diteliti apakah benar unsur pidana yang dituduhkan oleh pelapor kepada terlapor. Jangan-jangan asal lapor, kan begitu. Jangan-jangan salah laporan. Jangan-jangan salah orang dan lain sebagainya. Itulah mengapa polisi perlu melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindak lanjut kepada tahap penyidikan. Nah, ketika tahap pertama klarifikasi selesai, polisi akan bisa menyimpulkan adakah unsur pidana, adakah yang dilaporkan oleh pelapor itu memang cross-check match dengan yang dilaporkan. Jangan-jangan salah orang. Ya kan, masih praduga melaporkan A mencuri kambingnya, ya ternyata setelah diklarifikasi tidak match, tidak sinkron. Nah, itu kan akan menjadi masalah ketika diteruskan. Nah, ketika diklarifikasi memang kuat data fakta buktinya, ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor, maka tindak lanjut berikutnya adalah pemanggilan berikutnya untuk dilakukan penyidikan. Nah, kita tahu bahwa terkait dengan tuduhan Pak Jokowi memalsukan ijazah, sudah dilakukan klarifikasi oleh Barreskrim Mabes Polri.
yang pelapornya dulu adalah gerombolannya Egy Sujana CS ini, Rizal Fadilah, Tifa Tifu, dan lain sebagainya, gerombolannya Roy Suryo semua itu. Bareskrim Polri melakukan klarifikasi kepada Pak Jokowi sudah gitu ya, kepada pelapornya juga gitu ya. Dan kesimpulannya dari klarifikasi, dari penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim, kemudian menyimpulkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Dari sekian banyak saksi yang diklarifikasi oleh Bareskrim, dari sekian data fakta yang dikumpulkan, keterangan-keterangan yang dikumpulkan, polisi kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada unsur pidana, sebagaimana dilaporkan oleh Egy Sujana CS. Oleh karena itulah kemudian kasus itu dihentikan, karena tidak ada unsur pidana, tidak terbukti Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah, oleh karena itulah maka kesimpulan dari Bareskrim Mabes Polri ini sebentar lagi akan menjadi barang bukti untuk Polda Metro Jaya untuk meneruskan laporannya Pak Jokowi yang melaporkan mereka ini, para orang-orang yang menuduh ijazah, bahwa kasus ini memang memenuhi unsur pidana, bahwa ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Nah, ini kemudian akan menjadi barang bukti polisi meneruskan kasus ini, yakni Polda Metro Jaya. Nah, kita cuman belum tahu pasti kapan Polda Metro akan melakukan pemanggilan penyidikan kepada terlapor pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, mungkin mengetahui masa depan tuduhan kepada Pak Jokowi memalsukan ijazah hancur ya, dia terancam berpotensi menjadi tersangka di Polda Metro Jaya atas laporannya Pak Jokowi. Rismon Sianipar cara wong Banyumas membabit gitu ya, melakukan berbagai cara untuk membela diri dengan mempersoalkan skripsinya Pak Jokowi. Tapi apakah ini akan berhasil? Saya kira tidak, karena ijazah adalah ijazah, skripsi adalah skripsi. UGM sudah memberikan klarifikasi, teman-temannya Pak Jokowi sudah melakukan klarifikasi, yang semuanya mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah betul-betul alumni UGM dan ijazahnya adalah asli. Nah, kita tunggu apakah Rismon Sianipar betul-betul punya nyali, betul-betul akan melakukan laporan kepada polisi terkait skripsinya Pak Jokowi ini. Kalau ya semakin bunuh diri menurut saya, semakin dalam untuk menjadikan orang ini tersangka. Mencari-cari kesalahan, semakin menambah daftar panjang dan daftar kuat dia melakukan pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.